Ya, kita berjumpa lagi di talk show East Kalimantan Sustainable Tourism, berbincang mengenai pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Timur. Artinya memang sektor pariwisata saat ini terus digenjot oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tentunya oleh leading sektornya yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Kita ingin tahu seperti apa capaian sepanjang tahun 2024 ini di sektor pariwisata, termasuk juga kunjungan wisatawan ke Kaltim, dan juga bagaimana tantangannya untuk menghadapi tahun 2025 mendatang. Bersama saya sudah hadir Bapak Restiawan Baihaki, Bapak sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas Erwin, sehat? Sehat, Bapak. Ini aktivitas padat saya luar biasa Ya. menjelang akhir tahun 2024 betul. ini. Ya. Ya. Mungkin bisa disampaikan, Pak, sejauh ini seperti apa perkembangan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur? Ya, makasih Mas Erwin. Jadi kalau kita bicara tentang pariwisata dan ekonomi kreatif ya, Kaltim ya, alhamdulillah di tahun 2004 ini peningkatannya ya signifikan ya dibandingkan dengan tahun 2023, kemudian 2022. Waktu itu setelah Covid, kemudian setahun kita recovery. Nah, meskipun sudah lumayan juga, nah tahun 2004 ini alhamdulillah ada mengembirakan lah ya. Dari saya sampaikan seperti itu karena indikator kita dari kunjungan wisata. Kunjungan wisatawan ataupun kunjungan masyarakat ke pariwisata. Kemudian juga dari sisi ekonomi kreatifnya itu produk-produk ekonomi kreatif kita sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini memang banyak faktor ya yang menyebabkan ini ya. Nanti ada beberapa yang bisa kita sampaikan. Tapi paling tidak memang pergerakan wisatawan atau masyarakat yang berwisata ke tempat wisata atau destinasi ini kita pantau sampai dengan semester atau triwulan ketiga itu sudah 5,2 ya, dari target 6,2 juta. Yang menarik sebetulnya adalah wisatawan mancanegara. Jadi kenaikannya lumayan, dari target cuma 18 sekarang sudah 35. Ya, ini juga memang ada beberapa hal yang menyebabkan faktor. Pertama, ya faktor Kaltim sebagai IKN. Nah, itu tuh luar biasa itu ya. Luar biasa untuk menarik orang ingin tahu bagaimana sih Kaltim itu. Daya tarik utama masih begitu, Betul. Pak, IKN ya. Betul. Meskipun memang tidak hanya ke IKN saja ya, setelah itu mereka ke tempat destinasi lainnya. Memang masih dikuasai di dua tempat, Balikpapan, Samarinda sama Berau. Nah, ini juga satu hal yang menarik. Berau juga luar biasa sekarang ya, menyumbang apa namanya. Tapi di belakang itu kayak destinasi di PPU ya, kemudian ke Barat, Samarinda ya, luar biasa juga itu secara garis besar di 2024 kita ada kenaikannya yang signifikan, dan itu kita harapkan apa namanya terus. Tapi juga masih banyak faktor untuk PR kita. Iya. Gitu, Mas Erwin. Kalau dilihat di 2024 ini, apakah sudah seperti sebelum pandemi begitu, Pak? Atau bahkan kondisinya saat ini perkembangannya lebih jauh, lebih baik lagi begitu pasca pandemi ini? Ya, jadi kalau wisatawan ini trennya tuh beda-beda. Kalau kita bandingkan dengan sebelum pasca ya, itu sebenarnya lebih meningkat. Tapi karena sekarang diimbangi dengan faktor lain ya, termasuk teman-teman mitra pariwisata kita atau pengelola wisata yang dulu mungkin sebelum pandemi katakanlah grade-nya masih A, sekarang sudah B ya. Dan mereka juga sudah perbaharui, mereka sudah atraksinya bertambah seperti itu. Saya yakin ke depan ini suatu hal yang apa ya, yang luar biasa ya ke kita, dan ini bisa mendapatkan anugerah bagi teman-teman pengelola wisata. Sekarang sudah mulai timbul ya tempat wisata baru ya, kita lihat di Samboja, kemudian pelan-pelan karena tadi itu makin banyak orang datang, makin banyak ya, alhamdulillah lah kita bisa. Iya, kemudian ini tentu tidak lepas juga dari strategi Dinas Pariwisata khususnya di bidang yang Pak Eki pimpin begitu, dalam rangka mengembangkan dan juga memasarkan destinasi ataupun juga potensi wisata di Kalimantan Timur. Apa sebenarnya strategi yang diterapkan, Pak? Iya, jadi gini, sebetulnya kita cuma membantu ya,
membantu untuk memasarkan mempromosikan. Jadi Kalimantan Timur ini kita udah sepakat basicnya ekoturism, ya. Jadi wisata alam. Ya, dan itu ciri khasnya gitu. Betul. 10 kota kabupaten itu rata-rata adalah ekoturism, wisata alam. Meskipun wisata lain ada gitu, ya, tapi bukan seperti itu. Kenapa? Kita punya gunung, kita punya hutan, kita punya danau, kita punya sungai, kita punya flora, fauna, itu kekuatan kita. Di Kalimantan sendiri sebetulnya itu hampir sama ya. Tetangga kita Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Tapi yang setahu saya, yang lengkapnya untuk ekoturism itu ada di Kaltim. Nah, itu pertama. Kemudian juga akses ke Kaltimnya dibandingkan dengan Kalimantan Barat itu relatif lebih banyak. Kemudian waktu tempuhnya relatif cepat dari beberapa titik menuju ke Kaltim, misalnya dari Sulawesi. Nah, ekowisata ini yang kita jual itu sudah tepat sekali di Kaltim itu. Tadi saya sampaikan posisi mancanegaranya lebih banyak ya, karena memang itu minat yang sangat diminati oleh mancanegara. Ya, basicnya itu adalah mancanegara dari Eropa. Yang not bad, mereka sana hutannya kurang, ya, gunungnya kurang, kemudian sungainya ada tapi bukan seperti kita ya. Kita kan punya sungai Makam di belakang nih panjang, sungai terpanjang di Kalimantan. Nah, jadi itu daya tarik. Kemudian flora dan faunanya itu juga cukup menarik. Seperti misalnya di Balikpapan ya, itu ada BOS ya untuk rehabilitasi orang hutan. Ya. Kemudian di kilometer sebelumnya itu ada beruang madu. Meskipun sekarang tinggal 4 ya, 4 atau 6 kalau nggak salah ya. Tapi karena itu memang bukan peternakan sih ya. Itu rehabilitasi. Demikian juga di Kutai Barat ya, Taman Anggrek Kersikluwe itu meskipun beberapa tahun kemarin terbakar ya, tapi sekarang udah mulai tumbuh. Terus ada bunga bangkai segala macam itu yang sering kita dengar itu udah mulai. Nah, kemudian juga di Berau juga ada. Kalau kita naik kapal ke arah Pulau Besting itu ada. Itu daya tariknya ekowisata kita. Masyarakat kita juga di Kaltim juga suka gitu loh ya ekowisata, karena sambil edukasi, sambil belajar. Kan? Itu diramu sedemikian rupa dengan teman-teman pemilik destinasi. Di situ ada destinasi yang education, juga ada destinasi yang untuk menghibur. Ya, gitu. Iya. Kemudian bagaimana dengan strategi tadi ya? Strategi dan pemasarannya itu, Pak. Sorry. Kami itu sebetulnya kalau saya boleh sampaikan itu penetrasi pasar. Gitu. Jadi pasar yang sudah ada itu kita jaga. Ya. Karena kalau di pariwisata itu kalau belum 1-2 kali balik itu dianggap belum makbul ya. Jadi kita datang ke satu destinasi kalau cuma sekali habis itu nggak datang lagi itu kayaknya belum Nah, penetrasi pasar ini perlu kenapa? Supaya informasi pariwisata maupun ekonomi kreatif Kaltim tetap terjaga. Ya. Supaya tidak hilang. Dengan cara apa? Banyak yang kita lakukan. Kita dari Dinas Pariwisata juga dengan teman-teman dari Dinas Kota Kabupaten itu ada beberapa kegiatan seperti misalnya kita selalu mengikuti exhibition atau pameran. Cuma bukan sembarang pameran, ya. Pameran yang betul-betul kita harapkan nanti di titik kota tertentu itu bisa mendatangkan wisatawan. Kemudian ada lagi penetrasi pasar dengan kita mengadakan tabletop. Kita memfasilitasi teman-teman mitra ini, khususnya travel agent, ketemu dengan travel agent dari luar Kaltim, kita temukan, kemudian nanti mereka menukar paket, ya, saling berjualan seperti itu. Jadi intinya kami terus mengingatkan ke luar Kaltim bahwa pariwisata Kaltim seperti ini, kemudian aircraftnya seperti ini. Oleh tadi yang saya sampaikan kegiatan bisa juga sama dengan media ya, baik media massa, kemudian sekarang media cetak, media visual ya.
kalau Mas Elvin lihat di bandara Samarinda datang Balikpapan tuh selalu kita tampilkan terus itu ya. Iya. Dari mulai datang sampai ngambil bagasi sampai keluar tuh kita teruskan pokoknya. Kita sampaikan terus. Silahkan datang ke Kaltim, nikmati alamnya. Itu salah beberapa ya, Pak. Selain juga kita memperbaiki tempat-tempat destinasi dan bekerja sama teman-teman pengelola. Gitu. Iya. Kemudian dirasa sudah cukup efektif itu Pak, sejumlah strategi pemasaran tadi, atau mungkin bahkan di tahun 2025 mendatang ini ada yang baru lagi, inovasi baru lagi begitu dalam hal pemasaran? Kalau bicara pemasaran itu banyak ya, dan saya merasa belum maksimal. Kenapa? Kita masih bisa yang nanti 2025 kita sudah dari 36 provinsi itu dipilih 10 provinsi. Kita difasilitasi oleh kementerian, itu nanti ada TIC digital. Nah, jadi Tourist Information Center secara digital dan ditempatkan di bandara maupun di tempat lain oleh kementerian untuk menyampaikan informasi pariwisata. Hanya 10 yang dipilih, termasuk Kaltim. Termasuk Kaltim. Itu satu. Terus yang kedua, mungkin ke depan kita akan gabungkan ke pariwisata kita dengan budaya ya. Itu yang lagi kita coba terus dengan jalan ya, melalui festival ya, kemudian melalui lomba dan sebagainya. Banyak yang harus masih PR kami ya untuk memasarkan dan mempromosikan pariwisata Kaltim seperti itu. Dan nggak boleh kendor karena provinsi lain juga seperti itu. Ya. Di Sumatera ada Danau Toba, di Jawa ada Gunung Bromo, kemudian ada Labuan Bajo. Ya, betul. Kalau sudah Bali lah ya, kalau Bali sudah kiblatnya pariwisata itu. Terus. Iya. Selanjutnya apa tantangan Pak dalam mengembangkan destinasi wisata selain tadi mungkin saja aksesibilitas yang kita tahu masalah infrastruktur ini belum merata memang seluruh Kalimantan Timur, akses menuju ke destinasi wisata termasuk juga mungkin pengelolaannya apa mungkin kira-kira yang menurut Pak Eki perlu dikembangkan oleh pengelola, termasuk juga kelompok sadar wisata yang ada di kabupaten kota kita ini Pak. Sebetulnya di Kaltim ini kalau menurut saya satu, cost transport. Itu yang selama ini agak susah kita bersaing ya dengan destinasi di luar Kaltim. Contohnya begini Mas Alwin, katakanlah ada dana 3 juta titik poin Jakarta ya, untuk ke Kaltim itu baru tiketnya pesawat aja PP. Iya. Belum ngopinya, belum hotelnya, belum lainnya. Tapi dengan dana 3 juta itu titik poin Jakarta, orang Jakarta bisa ke Bali kan. Modal transportnya nggak perlu pakai pesawat, dia bisa pakai kereta, dia bisa pakai bus ya, dia bisa pakai yang lain. Nah ini tantangan bagaimana cost transport kita, karena nanti gini akhirnya totalnya itu nanti lebih mahal. Tapi kemarin kita sudah coba, nanti mungkin akan bekerja sama lintas provinsi untuk pemasaran atau promosi dengan Kalsel, Kaltim dan Kaltara. Jadi kita coba 2025 ini nanti paketnya itu mungkin dari Jawa ke Kalselnya tidak harus naik pesawat, ya dia bisa angkutan laut yang relatif lebih murah ya. Kan sekarang banyak tuh kapal-kapal yang kelas 1 apa itu turun di Kalsel, kemudian nanti dia ekspor Kalsel sebentar, dia lanjut ke Balikpapan. Iya. Paling splitnya ada 2 tuh, bisa darat, bisa pesawat, tapi kan nggak terlalu mahal itu. Nah sampai di Kaltim, nah nanti ada ekspor paketnya 3 hari, dia terus sampai nanti ke Bro baru dia nyebrang ke Tarakan. Itu yang sedang kita coba tahun 2025 kerjasama lintas 3 provinsi ya untuk membuat paket. Cuma memang saya hitung masih 10 hari ya paket itu. Iya. Nah ini juga masih perjalanannya itu Pak ya. Itu yang pertama tantangan. Tapi alhamdulillah ini hari ini kita cek kan agak turun nih ya tiket pesawat ya. Iya. Mudah-mudahan sampai nanti turun terus. Jadi orang datang ke Kaltim itu cost transportnya masih bisa ditekan. Nah kemudian juga tantangannya gini. Kami mengharapkan teman-teman pengelola destinasi itu terus berinovasi.
ya, supaya apa yang ditawarkan di destinasi paket wisata mereka tidak monoton. Nah ini juga tantangan kami juga untuk meyakinkan bahwa teman-teman pengelola harus inovasi. Misalnya nih begini nih, hari ini katakanlah 2-3 bulan temanya A, kemudian nanti temanya B, supaya orang nggak bosan. Dan datang lagi. Betul. Gitu, ya. Seperti contoh misalnya beberapa destinasi yang di sekitar Balikpapan itu kan banyaknya ke pantai ya, ya, pantai A, pantai B, pantai C. Nah saya sampaikan kepada mereka, kita usulkan, cobalah ditambah foto booth-nya, UMKM-nya, kemudian apa ya, hal-hal yang bisa menarik mereka untuk betah dan kembali lagi. Nah jujur saja memang belum semua teman-teman kalau destinasi ya bisa seperti itu ya, tapi mudah-mudahan pelan-pelan dengan kerjasama dengan dinas pariwisata kota dan kabupaten kita sampaikan. Ya perlu investasi lah, ya kan, supaya nggak bosan orang datang gitu. Iya. Artinya ini kemudian mindsetnya sudah bisnis begitu Pak, jika ingin mengembangkan destinasi wisata ini menjadi lebih besar lagi. Pola pikirnya mungkin juga dirubah lebih jauh ke arah sana untuk mengejar profit misalnya begitu. Tapi nanti mungkin kita akan bahas itu terkait dengan koordinasi tadi Pak dengan kabupaten kota. Ini kan penting karena mereka lah yang memiliki destinasi wisata itu sesungguhnya begitu. Ini gimana Pak koordinasi Dinas Pariwisata Kaltim dengan daerah? Malah provinsi itu nggak punya wilayah. Yang punya wilayah itu kota kabupaten. Ya alhamdulillah sampai hari ini semua kota kabupaten itu ada dinasnya ya, meskipun ada yang bergabung dengan olahraga, ada yang bergabung lain. Nah kami sendiri dari bidang pemasaran secara real terus kita komunikasi dengan berbagai cara. Ya saat ini karena memang platformnya ke medsos ya, kita melalui WhatsApp, kita punya grup sendiri. Saya hampir tiap hari itu posting itu perlu ini. Nah memang tidak semua kota, saya akui tidak semua dinas pariwisata kota bisa cepat ini ya. Karena tadi itu mereka juga punya keterbatasan. Apalagi sekarang memang personel juga susah ya. Artinya tidak semua punya orang bisa ke lapangan. Jumlah personel juga itu. Tapi kita lebarkan koordinasinya itu dengan melibatkan semua. Saya kebetulan sudah ada grupnya teman-teman dinas, grupnya travel agent, grupnya guide, kemudian grupnya pengelola wisata gitu. Jadi kita sering tukar pikiran seperti itu. Contoh misalnya ini kami sampaikan mungkin sekitar bulan Februari Maret ya, itu banyak nanti masyarakat luar yang datang. Kenapa? Karena di 2025 itu event-event, kemudian nanti ada kegiatan kantor ya, itu banyak. Tidak melulu di Balikpapan sih ya, dia sudah mulai ke Samarinda, bahkan ke Kutim, bahkan yang terakhir tapi belum pasti kita diminta untuk MTQ tingkat internasional. Wow. Ya, banyak ini. Kalau di pariwisata itu nanti kita pemilihan duta wisata nasional tuh di Balikpapan katanya. Iya, banyak event juga yang sudah termasuk yang baru di launching kemarin Pak ya, kalender of event betul. 100 lebih begitu. Ya, sekitar 140-an. Ya, kalender of event kemarin sudah kita susun berdasarkan informasi dari kota kabupaten. Bahkan sebelum di launching pun saya sudah sering diminta itu ya. Kenapa? Karena ini bagus nih, di akhir tahun ini libur Nataru dan tahun baru, semua agen, semua pihak-pihak yang terkait itu menginformasikan tentang kenapa nanti biasanya untuk wisatawan ya, baik mancanegara maupun wisata Nusantara itu dia 2 bulan tuh dia merencanakan dulu itu ya, merencanakan mau kemana. Nah sehingga timingnya di akhir bulan ini kita keluarkan, kita sampaikan, dan nanti akan kita koordinasikan, akan saya monitoring di travel agent. Karena di sini travel agent tuh yang dapat tuh. Oke, kita mau ke Kaltim nih, mau ke misalnya ke Berau atau ke Kutim ya. Bulan ini. Nah, itu. Ini sudah kita sebarkan gitu. Teman-teman travel agent langsung menyambutnya begitu Pak ya, membuat paket-paket tour begitu yang sudah disiapkan terkait dengan acuannya tadi dari kalender of event tadi juga begitu ya. Jadi antara kalender event kemudian dengan travel agent dengan pengelola wisata destinasi ini sangat erat gitu. Biasanya begini,
setelah calendar event keluar ini, nanti travel agent akan lihat tuh mana-mana dari sekian banyak itu yang unggulan, disesuaikan dengan, karena kan ada bulannya tuh, Iya. disesuaikan dengan bulannya, dia akan menyesuaikan. Kalau untuk mancanegara, kedatangan mereka dari luar itu juga ada bulan-bulannya tuh. Ya. Bulan apa biasanya? Ada antara Maret, kemudian nanti di Juni stop, Juli, kemudian nanti di setelah Agustus begitu. Tapi beda nanti itu waktunya yang Eropa beda nih, yang waktunya Asia beda lagi karena disesuaikan dengan mereka. Nah, setelah travel agent melihat mana-mana unggulan, kemudian dia akan jualan, dia siapkan paket, dia akan koordinasi atau menghubungi pengelola destinasi. Misalnya nih, paket 4 hari 3 malam, ya, itu kemana aja? Misalnya ke tempat A, B, C. Nah, tempat si A, B, C ini di kontak sama travel agent, ini disesuaikan ini, kan? Nah, itu yang kita pantau terus tuh dari kami pemasaran tuh, ya, karena ada grup tadi kan. Ini. Tapi kalau sudah B2B nggak akan dibicarakan di situ ya. Tapi nanti akan terlihat informasi. Oh, travel agent bilang, Pak Dinas, kami ini ada bulan Maret ada 2 paket, ya. Small group atau medium group, ya, atau big group gitu ya. Maunya kemana? Ke Bos atau mungkin nanti ke Pampang, ya, seperti itu. Nah, seperti itu menyampaikan semuanya. Nah, wisatawan mancanegara tadi memang yang membuat mereka tertarik ke Kalimantan Timur ini apa sih, Pak? Berdasarkan dari pengalaman ataupun juga catatan dari Dinas Pariwisata sendiri, apa yang mereka cari, apa yang mereka tuju begitu, Pak? Biasanya begitu untuk menjadi daya tarik Kaltim bagi mereka. Ya, mereka itu awalnya tadi kita mencanangkan atau menggadang-gadangkan bahwa Kaltim itu ekoturisme. Itu yang jadi memang betul-betul pertama mereka mereka menarik. Oh, ekoturisme karena gini, wisatawan mancanegara itu meskipun jadi wisatawan, tapi mereka memang care terhadap lingkungan, terhadap alam. Nah, itu sangat. Nah, begitu kita tahu bahwa Kalimantan adalah ekoturisme, dia ingin tahu ada apa sih di sana. Mulai dia browsing, mulai dia nyari ada apa di sana. Oh, ada mangrove, kemudian ada hutan di Kutim, ya, kemudian ada rehabilitasi orang hutan. Wah, itu. Dan sekarang mereka nggak bisa kita bohongi. Nah, nggak bisa. Biasanya browsing dulu mungkin. Ya, mungkin gitu. Mereka browsing gitu. Mereka yang dicari itu kata kuncinya ya, ekoturisme, Borneo, Kalimantan, kemudian beberapa kata yang mereka cari. Itu keluar semua ada itu. Karena juga kita platform kita di web juga kita ini ya, selain kalau medsos itu kita ikuti juga, tapi web tetap. Biasanya kalau jadi ada 2 nih. Kalau wisatawan Eropa dia pasti nyarinya di web. Kalau wisatawan Asia atau apa nyarinya di medsos. Beda kebiasaannya gitu. Kebiasaannya beda ya. Nah, itu yang menjadi daya tarik kenapa mancanegara datangnya itu. Apalagi turis mancanegara yang datang ke Indonesia, ya, mungkin dia ada bisnis atau dia ada formal yang di Jakarta, dia akan sempatkan ke Kalimantan Timur. Ya, katakanlah dia 3 harinya mereka formal, ya anggap 2-3 hari itu pasti datang ke Kalimantan Timur. Iya, baik. Ekoturisme tadi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara, baik itu orang hutan tropisnya begitu, Pak ya, dan juga kebudayaan masyarakat. Biasanya Dayak mungkin begitu, Pak ya, yang dicari begitu. Nah, artinya kemudian dibutuhkan para mitra pariwisata, entah itu travel agent ataupun juga pengelola guide-nya, Pak ya, yang mampu menemani, karena kita tahu lokasi pun juga cukup ini butuh dipandu begitu untuk mencapai ke situ. Ini gimana, Pak, dengan penguatan di travel agent dan juga tenaga guide di Kaltim? Ya, jadi gini, kalau untuk itu yang pertama travel agent pasti mereka sudah punya punya standar ya. Ya, mereka berani menjual paket internasional itu, ya memang nanti jika memang ada yang ikut, mereka harus profesional tuh, ada sertifikasinya ya. Kemudian demikian juga dengan guide gitu juga. Kita alhamdulillah kan di Kaltim ini sama dengan daerah ada HPI ya, ya, dari HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, yang posisinya ada di Kaltim, ada di kabupaten. Itu yang nanti akan berkoordinasi dengan para agent travel. Ya, mereka mendampingi, mereka menjelaskan
Saya pikir HPI luar biasa di Kaltim ya. Saya beberapa kali udah ketemu dengan beberapa HPI di kota kabupaten, sampai di Kutim, kemudian di Berok. Mereka selalu kolaborasi ya dengan agen travel. Selama memang agen travel kita memang yang menghandle mereka. Cuma memang beberapa waktu ini ya kita coba nanti pantau juga, ada beberapa agen travel dari luar ya, dari luar yang kurang melibatkan kita gitu ya. Tuh, jadi memang harusnya karena begini, jangan sampai informasi yang disampaikan kepada wisatawan mancanegara ataupun Nusantara itu salah. Contoh misalnya, begitu ada wisatawan yang mengikuti, kita kan ada paket susur sungai nih, di belakang kita ini kan. Sungai Makam ada 2 jam, ada yang 3 jam. Kalau nanti tidak disampaikan informasi yang benar, nah itu kan jadi kurang bagus. Ya kayak tadi saya bilang, panjangnya berapa, kemudian dulu sejarahnya bagaimana, kemudian sekarang dilewati kapal apa. Ini jam-jam segini agak sepi. Kenapa? Itu juga cerita. Kemudian sungai ini bermuaranya di mana dan sebagainya. Itu teman-teman HPI ya yang sudah di luar itu. Tapi ya mudah-mudahan lah ke depan semua wisatawan yang datang ke Kaltim selalu antara agen travel, pengelola sama HPI ya guide-nya selalu berkoordinasi. Dan alhamdulillah jalan sih sama ini. Iya, baik. Kita sekarang berbicara mengenai wisatawan Nusantara begitu Pak ya, yang dari luar provinsi kemudian berkunjung ke Kaltim. Ini IKN mau tidak mau memang menjadi daya tarik utama saat ini begitu untuk berkunjung ke Kaltim. Nah kemudian daya dukung selanjutnya apa begitu Pak yang disiapkan oleh Dinas Pariwisata ataupun daerah kabupaten kota begitu Pak? Selain IKN tentu sangat sayang nih kalau cuma di IKN, nah, tentu ada kemungkinan luas bisa mengeksplor wilayah sekitar IKN yang terdapat destinasi wisatanya. Gimana Pak? Ya sebetulnya IKN itu bukan destinasi sebetulnya ya, tapi ya tetap datangin orang karena suatu hal yang baru, dan di situ konsepnya IKN ini kan beda dengan yang lainnya. Di situ kalau kita lihat ke dalam ada taman apa ya bisa saja disampaikan gitu. Tapi sebetulnya itu pusat pemerintahan di situ. Kita perkembangannya itu sekarang sehari bisa sampai 300-500 orang loh datang ke sana itu. Masyarakat luar datang ke Kaltim, apapun mereka lakukan aktivitas menyempatkan ke sana. Nah, dari awal sudah kita siapkan nih. Contoh begini, sebelum sampai ke KN ya kita bisa melayani 3 tempat destinasi. Itu ada Kanopi Bridge, ada Gua Tapak, sama Mangrove. Setelah itu ke IKN. Ini kita siapkan yang sudah sekarang jalan dan atraksi sudah lengkap semua, bahkan mau nginap di sana pun sudah ada. Nah ke depan kita sedang siapkan yang setelah dari IKN mereka tidak balik lagi lewat jalur yang awal, tapi teruskan ke PPU. Di PPU itu ada sebetulnya yang bisa kita kunjungi destinasi seperti penangkaran rusa. Kemudian ada UMKM batik ya, kemudian ada pantai ya, Nipah-Nipah. Paket sudah kita siapkan, itu kita perkirakan kalau berangkatnya pagi balik lagi itu, tapi tidak muter balik lewat PPU itu pas jam 8 atau jam 9 malam udah sampai hotel. Ini yang daerah tujuan wisata yang dekat dengan DKN kita siapkan. Melebar lagi sedikit, kalau ada waktu para wisatawan Nusantara ini mereka ke Samarinda, wah ya, Samarinda sudah 11-16 paket sudah kita siapkan ya, ada ke Salmasopa, ada seberang, kemudian ada banyak sekali di situ itu. Dan nanti itu saya pikir pastikan tidak semua di tahun depan akan mengadakan kegiatan di Balikpapan. Penuh sekali nanti di Samarinda. Samarinda nanti melipir ke IKN-nya nggak apa-apa bisa. Iya, ini termasuk juga berbicara pariwisata tidak lepas dengan ekonomi kreatif begitu Pak ya. Dan banyak hal di dalamnya begitu, baik itu seni pertunjukan, wastra dan sebagainya. Gimana Bapak melihat perkembangannya kemudian di tahun 2025 nanti Pak? Oke. Memang sekarang kan dipecah ya, Kementerian Pariwisata sama, tapi saya pikir kita di provinsi maupun kota enggak lah ya, masih sama. Ekonomi kreatif ini kalau di Kaltim itu mulai geraknya sekitar 2021 lah ya, pas COVID.
Ada 17 subsektor yang kita punya ya. Tapi kita ada 3 unggulan saja, kuliner, wasra ya, sama game developer. Saya ngelihat begini, saya ngelihat perkembangannya itu apa ya, sudah mulai seperti yang kita harapkan begini, kayak produk ya. Produk-produk ekonomi kreatif itu sekarang sudah mulai bisa bersaing nasional. Contohnya begini, beberapa waktu lalu kami mengadakan penetrasi pasar, exhibition atau pameran. Memang saya ambil di mall di Jakarta. Saya mau ngelihat produk kita itu bisa nggak dibandingkan dengan produk yang ada di mall. Laku, banyak permintaan, apalagi wastra kita ya. Kita punya motif, punya itu dengan harga yang sebetulnya kurang mahal. Kurang mahal sebetulnya, harus dimahalin lagi. Ya salah satu ternama mall di sana kita pasang di itu ya. Satu. Kemudian dari sisi kayak pertunjukan, kemudian apa namanya, seni dan segala apa, itu sudah cukup cukup menarik. Kalau ada kegiatan festival di Samarinda Balikpapan, band lokalnya pembuka itu pasti sudah kita bersaing. Nah, tinggal bagaimana teman-teman aktivitas komunitas ini ya terus menimpa angka. Di mana pemerintah turunnya nanti kita sudah siapkan ini. Mudah-mudahan tahun depan sudah jadi ya. Ada kreatif hub yang ada di daerah salah satu bekas lapangan bandara. Itu kita siapkan di situ tempatnya. Jadi mereka nanti berkreativitas, mereka bertemu, mereka latihan gitu. Bahkan ada studio untuk tampilnya gitu. Jangan latihan terus kapan tampilnya kan? Itu nanti mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali pasti tuh kita atur itu. Yang bandnya ini seperti supaya mereka teruskan. Kan beda nih latihan dengan kayak tampil kan beda. Kita free kan nanti masyarakat silakan malam minggu mau ngelihat band ini. Bukan festival tapi untuk mereka ini. Itu yang kita harapkan di isi ekonomi kreatif. Belum bicara lagi masalah film. Ya diam-diam Kaltim ini punya sinetron yang bagus. Meskipun sampai sekarang yang masih dalam taraf film pendek lah ya. Itu kemarin beberapa judul-judul kita sudah mulai diputar di mana di luar ya. Di mana kita sampaikan, kita kan punya teman-teman kita di perwakilan di setiap kota, pelajar mahasiswa Kaltim. Waktu kita kasih mereka. Jadi itu kami berusaha dengan segala cara seperti itu. Kita buatkan filmnya, kita masuk ke Google Drive, kita kirimkan ke teman-teman pelajar mahasiswa di Jogja, di mana, kita tolong sebarkan mereka. Itu kekuatan IT kan seperti itu kan? Pokoknya sebarnya link-linknya Google Drive, biar aja tahu semua. Di share aja gitu. Share aja gitu. Itu salah satu. Pokoknya nggak ada berhenti saya pokoknya. Baik. Pariwisata juga tidak lepas dari yang namanya penginapan, hotel, begitu Pak. Ini menjadi hal yang patut diperhatikan juga terkait dengan kebutuhannya begitu Pak. Seperti apa Bapak melihat, masih perlu nggak sih Pak ada penambahan jumlah hotel, penginapan, khususnya yang di kota besar misalnya Samarinda, Balikpapan dan sekitarnya begitu, melihat kondisi saat ini, apalagi kunjungan wisatawan juga semakin banyak begitu. Jadi gini Mas, saya baru minggu lalu ya ketemu ketua IHGMA ya, sama ketua PHRI dalam satu pembicaraan itu, kalau tidak salah disampaikan tingkat hunian tuh 70%. Artinya menjanjikan begitu ya, Pak, 70% usaha di bidang perhotelan. Belum weekend itu. Kalau hari ini nggak tahu saya nih. Ya, apalagi akhir tahun ini, menjanjikannya begini, tapi harus diimbangi dengan harus kalau mau menambah akomodasi, dilihat pasarnya yang mana, ya. Apakah memang yang tinggi atau apakah mungkin sampai sekelas homestay pun. Kalau untuk hotel, saya pikir masih terbuka, ya, terbuka untuk ini kan, untuk ditambah di apa, karena sekarang saja dari intelijen market kami ya, orang mau berinvestasi itu udah 2025 ini karena sudah semua clear masalah mereka sudah mulai. Nah, investasi kan bukan investasi yang memang di sini. Katakan begini, ada EO nih dari luar, oke, dia mau investasi, mau ngadakan
festival Ya. atau mengadakan apa namanya kegiatan di Samarinda selama 3 hari, konser gitu, misalnya. ya. Kan dia datang ke sini, investasinya bukan investasi fisik loh ya, Iya. investasi kegiatan Mhm. gitu. Terus misalnya nanti untuk pertemuan tingkat nasional itu di Kaltim, itu kan investasi. Mhm. Lagi Iya. mereka pasti perlu tuh penginapan ya, mereka bawa terus. Belum lagi mengundang se-Indonesia. Mhm. Katakanlah dinas pariwisata nih, kalau ternyata kegiatannya nanti ada di Balikpapan, mengundang semuanya se-Indonesia, Iya. kan kurang Pak. Mhm. Kalau nggak ada kegiatan, tadi saya bilang 70% yang dikatakan Bapak dari IHGMA sampai RI, kalau bertambah hotel turunnya 50% lah paling jelek Mhm. terisi. Nah, kalau terisi 50% sudah bagus itu. Kalau untuk saya pikir masih perlu. Mhm. Mhm. Iya. Dan masih terbuka juga begitu Pak ya. Pemerintah pun juga siap dengan investasi-investasi dari luar yang Selama aturannya memang sesuai, kemudian selama itu ada apa kajiannya, kemudian banyak, silahkan. Kita sangat mendukung. Kami di dinas pariwisata sangat mendukung Mhm. adanya itu. Iya. Karena gini, pancingannya gini, orang mau ke Kaltim, pasti dibilang hotelnya ada nggak? Hotelnya berapa sih? Iya. Tiba-tiba Standarnya Iya, gimana standarnya gitu? gimana, terus berapa sih? Gitu kan? Iya. Mhm. Begitu nelpon, wah kan gini, kalau banyak hotel itu masih ada sedikit lah apa istilahnya persaingan harga ya. Mhm. Kalau hotelnya cuma sedikit tinggi semua, orang nggak jadi dong ke Kaltim, Mhm. ya kan? Gitu. Mudah-mudahan lah. Yang saya dengar ada beberapa yang memang sudah menyiapkan. Mhm. Ya, selain yang di IKN ya, kalau dia kan sudah satu tuh, Mhm. ada 2, tapi itu untuk IKN. Kalau yang di luar, ya itu. Mhm. Mhm. Iya. Berikutnya juga kita mungkin bisa berbicara dengan munculnya juga investasi di destinasi wisata buatan begitu Pak ya. Betul. Ini mulai banyak nih di Ya. Kalimantan Timur sebagai alternatif pilihan masyarakat juga. Tanggapannya seperti apa Pak? Nah, itu pilihan ya. Hmm. Jadi pilihan begini. Tadi saya sampaikan ekoturism, Mhm. tapi ekoturism ini juga tidak juga ada juga yang mengatakan bahwa ekoturism yang langsung dari alam. Mhm. Mhm. Buatan itu pilihan sekarang begini. Ada kalau tidak salah 2 atau 3 nih yang baru nih sudah nih. Mhm. Samboja ya, saya nggak sebutkan lah ya. Mhm. LV ya anunya itu. Dia bagus tuh. Jadi di situ bekas tambang Mhm. ya dibuat destinasi dengan pendekatan ekoturism. Nah, kita juga harapkan yang dalam kota Balikpapan atau Samarinda kalau kemungkinan masih bisa dibuat nggak apa-apa. Mhm. Itu pilihan dari masyarakat yang begini. Ada mungkin masyarakat yang memang belum bisa jauh menjangkau Iya. ya. Mhm. Nah, kan masih perlu kendaraan, perlu apa. Tapi kalau dalam kota relatif masih bisa lah ya. Seperti itu. Itu juga kita anukan. Atau yang sudah ada ya, destinasi buatan yang ada dipermak lagi lah, dicatikin lagi ya. Mhm. Ya. Saya lihat kalau kota Samarinda udah bagus tuh, Pem kota sudah mulai ini ya, kita lihat di contohnya di teras ya, di apa. Itu memungkinkan sekali, dan investasi itu sudah mulai banyak dilirik. Mhm. Jadi dia investasi destinasi tempat rekreasi, bukan berarti dari awal tapi dari pertengahan atau masuk yang namanya investasi wahana. Mhm. 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 Itu udah mulai. Mhm. Iya. Saya pikir di 2025 udah mulai gerak itu. Mhm. Mhm. Iya. Apalagi kemudian Pak Eki di 2025 nanti yang sudah disiapkan oleh Dinas Pariwisata, selain tadi ada kalender of event yang baru saja di launching, Ya. apa kegiatan-kegiatan apa lagi atau mungkin upaya apa lagi begitu Pak dalam rangka promosi pariwisata Kaltim ini? Ya, kita coba 2025 ini bagaimana memperlihatkan bahwa Kaltim potensi sangat besar dan belum bisa terekspor. Banyak dari mereka yang belum datang, satu. Kemudian meyakinkan tadi. Kemudian ada satu yang mulai kemarin sudah kita lakukan. Kita akan adakan kegiatan yang sifatnya internasional. Jadi bukan nasional lagi. Sudah kita mulai kemarin, kita ada semacam pertemuan ya dengan mengikutkan ataupun memanggil, mengundang internasional. Di 2025 nanti banyak hal-hal yang contoh begini. Tadi tabletop yang saya bilang yang sebentar selama ini hanya lokal saja B2B-nya, saya coba tahun 2025 saya akan undang agent travel dari luar. Itu. Jadi melebar lah ya. Iya. Ya, kan sudah IKN kan. Iya. Itu salah satu perpindahan fokus kami untuk memerankan Kaltim, levelnya udah harus di level internasional. Lebih luas lagi, lebih Betul. nasional lagi gitu Pak ya.
Baik, terakhir mungkin Pak Eki yang kemudian menjadi motivasi dan harapan bagi perkembangan pariwisata Kaltim di tahun-tahun mendatang, silakan disampaikan. Ya memang pengembangan pariwisata ini tidak bisa oleh dinas pariwisata aja. Semua sektor itu harus bersama-sama, termasuk masyarakat. Nah kami mengharapkan kerjasama semua stakeholder, ya baik dari masyarakat, dari swasta, dari kami juga ini bersama-sama. Karena manfaatnya untuk masyarakat multi aspek lainnya sangat besar. Ya, di situ ada masyarakat, ada UMKM, di situ ada juga teman-teman pengelola gitu. Ya, kalau hotelnya penuh, pasti dia banyak nyiapkan sarapan, dia belanja bahan makanan, belanja bahan makannya di pasar dan sebagainya itu contoh. Ya kan? Nah, kemudian banyak tamu kekurangan karyawan, rekrutmen lagi, ya menggaji karyawan, di rumahnya ada anak istri. Seperti itu kan. Nah, jadi kami mengharapkan mari sama-sama bersama kami dari Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, ya dalam rangka pengembangan pariwisata kita bersama-sama bekerja untuk kemajuan dari pariwisata Kaltim. Insya Allah kalau sama-sama bisa gitu pasti. Pasti bisa Pak ya. Insya Allah. Dan ditunggu nih kejutannya 2025 Pak ya. Ya nanti kita akan kita disimpan dulu nih ya. Disimpan dulu nih ya. Mari kita tunggu nanti kejutannya seperti apa. Yang jelas terima kasih banyak Pak Ristiawan Baihaqi sudah ngobrol-ngobrol. Ya, semakin banyak kita mengenal pariwisata Kalimantan Timur. Artinya juga semoga masyarakat yang menyaksikan kita sekarang juga khususnya masyarakat Kaltim ini semakin cinta dengan Kalimantan Timur. Kemudian jangan lupa juga Pak ini di-share atau dibagikan berbagai hal terkait dengan kekayaan pariwisata, kekayaan alam dan juga destinasi wisata yang ada di Kalimantan Timur supaya lebih banyak lagi yang berkunjung ke daerah kita ya. Iya baik teman-teman, sampai di sini juga perjumpaan kita untuk podcast ataupun juga talk show East Kalimantan Sustainable Tourism, dan kami hadir saat ini di lantai 18 ya Pak ya, Hotel Mercure, tepatnya di Sky House Bar, di mana tempat yang paling enak juga buat kita nyantai-nyantai sore seperti ini begitu Pak ya. Jadi jangan lupa mungkin Anda bisa berkunjung ke Sky House di lantai 18 Hotel Mercure. Kita jumpa lagi di talk show berikutnya dan sukses terus untuk pariwisata Kalimantan Timur. Sampai jumpa.